Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yefta. Di sini saya akan mempresentasikan magang dari Prakarmin Academy, di mana di sini saya magang di Telkom Digital Amuba sebagai UX researcher. Nah, bagi saya, design is not just a decoration, but it gives direction. Nah, ini merupakan profil singkat saya, di mana saya ini mencoba untuk menjadi UX researcher di keseharian saya, dan juga saya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Malang D4 Teknik Informatika. Nah, buat company, di mana company Amuba ini adalah program yang ada di Telkom Indonesia, di mana Amuba ini merupakan anak perusahaan dari Telkom Group Indonesia. Nah, proyek portofolio ini adalah saya menjadi UX researcher, di mana terdapat hal yang saya kerjakan adalah dari Idea Box Platform, di mana Idea Box Platform ini adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan ide-ide inovatif dari para masyarakat sehingga nanti bisa dilirik oleh para investor. Namun pada kenyataannya dan hasil analisis terdapat beberapa banyak masalah, di mana pada tahap konfirmasi email itu masih banyak pengguna yang masih bingung. Nah, kemudian dari data analisis, kita masuk ke data analisis, di mana dari data pengguna ID Box 3 bulan terakhir, dari total user, new user, dan juga return user, itu di total user dan new user mengalami kenaikan, di mana ada 17% dan juga 30%. Namun pada bagian return user terdapat penurunan sebanyak minus 9%, di mana hal ini untuk return user adalah user yang kembali menggunakan setelah menggunakan apps tersebut. Jadi kita di sebelumnya kita bisa menarik user baru dengan sangat baik, namun kita tidak dapat mempertahankan user tersebut. Nah, kita lanjut data analisis terkait data marketing journalism idea, di mana pada bulan Januari dan juga sampai Maret terdapat conversion rate yaitu secara meningkat. Nah, namun ketika kita melihat drop pada setiap tahapan, terdapat drop terbesarnya adalah part yang keempat dan kelima, di mana part keempat dan kelima itu notifikasi ke konfirmasi email. Mulai dari Januari, Februari, dan Maret mengalami penurunan. Nah, dari data analisis juga kita melihat dari source-nya Google Analytics, di mana untuk data pengguna itu rentang usia paling banyak adalah di 18 sampai di 24, di mana hal ini berarti pengguna yang ada di Idea Box berarti cukup muda dan masih relatif sering menggunakan navigasi atau platform-platform yang digital. Dan juga untuk gender tidak sangat berpengaruh, karena untuk hal ini bisa dibilang tidak ada hubungannya dengan aplikasi. Kemudian untuk geografi pengguna masih tersebar di daerah-daerah kota-kota yang besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, kemudian untuk session duration itu tidak cukup berpengaruh, karena ini juga sangat cukup mengisi form-form ide-ide yang bisa nanti dilirik oleh investor. Nah, kemudian kita masuk ke research plan, di mana kita mulai dari menentukan pola dan jabatan, kemudian mengkolek data, understand analisis perilaku pengguna, dan juga visualisasi tentang pola dengan grafik. Dan juga kita memilih metode seperti analisis UX, kemudian validate, pastikan insight relevan, karena insight tersebut harus relevan karena biar datanya valid dan bisa digunakan untuk rekomendasi UX selanjutnya. Nah, kita mulai juga dengan bisnis objektif, di mana kita meningkatkan jumlah ide yang benar-benar tayang di dashboard investor. Karena untuk saat ini yang terjadi malah sebaliknya, ada beberapa tahapan di mana user masih stuck pada konfirmasi email. Nah, ketika jumlah ide ini benar-benar tayang di dashboard, nantinya bakal aplikasi ini berjalan dengan lebih maksimal dan juga efisien.
Nah, untuk support matrixnya adalah support matrix ini untuk mengukur keberhasilan riset. Nah, memakai beberapa indikator ini. Yang pertama adalah conversion rate funnel tadi, terus drop off rate-nya, task success rate, kemudian SAQ yaitu single is question. Nah, dari beberapa matrix ini bisa kita lihat nanti untuk mengukur keberhasilan risetnya dan valid enggaknya seperti itu. Nah, kemudian ada stakeholder mapping, di mana stakeholder mapping ini kita mengambil primary, secondary dan juga key, di mana terdapat user ideology itu sendiri, kemudian tim dari production, kemudian development dan juga dari pihak stakeholder yang investor dan manajemen. Nah, kemudian untuk metode yang digunakan di sini saya akan menggunakan metode survei dan juga usability testing. Di mana untuk survei ini kita lebih ke kuantitas, sedangkan usability testing kita lebih ke kualitas. Nah, kemudian saya membuat jadwal research di mana terdapat survei online, analisis hasil survei, usability testing, hingga penyusunan rekomendasi dan presentasi. Terdapat waktu-waktu juga yang saya siapkan untuk masing-masing tahapan. Nah, kemudian di sini saya ada research question untuk pengguna yang akan melakukan sebuah yang akan dianalisis. Ya, yang pertama adalah apakah pengguna memahami semua tahapan dalam proses submit ide. Kemudian hambatan apa saja yang pengguna berhenti sebelum publish. Kemudian bagaimana pengalaman pengguna saat melewati flow submit ide. Faktor apa saja yang memotivasi atau menghalangi pengguna untuk menyelesaikan semua step submit ide. Nah, ini sangat penting ya. Dan juga setelah itu ada research goal-nya. Dari itu tadi kita ingin tujuannya adalah mengidentifikasi poin utama apa saja yang menjadi permasalahannya, terus mengambil perspektif dari user sendiri bagaimana, dan nantinya dari itu semua kita bisa menemukan solusi yang efektif. Nah, dari sini kita membutuhkan partisipan untuk usability testing itu yaitu pengguna ID Box sendiri dan juga non pengguna ID Box. Nah, untuk pengguna ID Box sendiri yaitu pengguna yang sudah memakai platform ini, bisa dibilang yang sukses maupun yang mungkin masih belum sukses dalam menyelesaikannya. Nah, kemudian untuk non pengguna ID Box adalah pengguna yang belum sama sekali untuk menggunakan ID Box sendiri. Nah, untuk screening question saya ada 3 sebenarnya, dan juga yang pertama ini kita bahas adalah demographic question, di mana ini digunakan untuk menentukan memvalidasi anggapannya untuk usernya ini, misal berapa usianya, jenis kelamin dan sebagainya. Ini berkaitan dengan target utama yang akan kita ingini gitu, seperti yang tadi sudah ada dari data-data, analisis data yang dari Google itu tadi. Nah, yang kedua adalah behavior question, di mana ini seperti apakah Anda pernah menggunakan platform belajar untuk berbagi atau submit ide atau inovasi. Nah, ini juga berkesinambungan dari screening question sebelum user melakukan usability testing. Nah, yang ketiga yaitu kesediaan. Kita menanyakan kepada user yang akan kita analisis, apakah mereka bersedia untuk interview question atau wawancara dan sebagainya, seperti itu. Nah, screening ini penting karena apa? Agar partisipan yang terpilih benar-benar mewakili target pengguna. Nah, kenapa? Ya, tadi saya mention bahwa perlu untuk menanyakan yang awal tadi seperti usia dan sebagainya. Nah, sehingga insight yang dihasilkan ini lebih relevan, akurat, dan juga dapat langsung ditindaklanjuti. Nah, untuk tes usability test sendiri ada beberapa, yaitu dengan skenario misal user adalah seorang yang mempunyai ide inovatif di mana mereka ingin idenya itu terrealisasikan dan didanai oleh investor. Nah, mereka bisa menggunakan aplikasi ID Box ini untuk memasukkan ide-idenya. Nah,
Untuk tes usability testing saya samakan dengan data analisis tadi yang dimulai dari submit ide hingga publish ke dashboard. Nah, untuk tes ke partisipan seperti ini, mulai dari misal submit ide, menemukan menu untuk mengajukan ide hingga selesaikan hingga ide tayang di dashboard investor. Nah, untuk post usability testing question ini sebenarnya dilakukan ketika para partisipan itu selesai menyelesaikan usability testing, di mana ada retrospective question di mana ini bisa mengulas kembali kira-kira dari tanggapan user seperti apa, kemudian ada UX feedback, kira-kira apa yang disukai atau pengalaman user partisipan terkait UX-nya. Kemudian ada SEQ, Single Issue Question, di mana seberapa mudah proses submit ide. Nah, ini seperti kayak partisipan memilih dari skala 1 hingga 7, dari sangat sulit hingga sangat mudah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Improvement Question, di mana ini ingin menceritakan pengalaman dari partisipan ketika melakukan usability testing. Nah, yang terakhir adalah insight and recommendation, di mana di sini saya menyimpulkan dengan empathy map, dimulai dari apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan juga apa yang dilakukan oleh partisipan tersebut. Nah, saya ambil contoh seperti di Think and Feel, saya kira journey sudah selesai saat dapat notifikasi dan lain sebagainya. Nah, insight and recommendation, di mana dari beberapa problem saya menemukan insight dan juga menemukan recommendation, seperti banyak partisipan bingung setelah menerima notifikasi yang terdapat di text start. Nah, insight-nya adalah user mengira proses submit itu sudah selesai karena tidak ada konfirmasi atau mungkin mengalami masalah pada jawaban itu. Jadinya ada recommendation, misal tambahkan teks petunjuk jelas di notifikasi, misal cek email Anda untuk melanjutkan verifikasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.